Wih, oke. Nih, Teh Novi ternyata banyak banget yang belum kenal tentang TikTok Shop nih. Kita mau belajar bareng. Termasuk aku pun mau belajar ke Teh Novi nih ya, yang bisa menghasilkan 100 juta dari TikTok Shop ya, Teh Novi ya. Siap-siap. Oke Teh, aku kenalan dulu ya. Boleh, boleh. Silakan, Teh Novi. Ya, oke teman-teman semua. Alhamdulillah bisa bertemu di sini ya. Perkenalkan nama saya Novi Haryanti, saya konten kreator di TikTok dan juga leader di Inscript dan mentor serta baru nulis buku sebenarnya Teh belum terbit Hmm. ya untuk bukunya itu tinggal 2 bab lagi udah selesai. Siap. Semoga ya bulan ini bisa terbit gitu ya. Udah pada Amin, ditunggu amin, amin, amin. juga oleh teman-teman yang ada di TikTok gitu ya untuk kapan terbitnya gitu ya. Karena kemarin banyak ada tertunda gitu karena Bapak sakit juga. Terus saya juga kemarin sakit gitu dan ini alhamdulillah tinggal 2 bab lagi udah selesai gitu. Oke. Memang Itu buku sekarang yang baru 100 juta dari TikTok Shop ya, Teh Novi ya? 100 juta dari TikTok. TikTok itu kan Oke. nanti bisa dipecah-pecah, nggak hanya Hmm. uang dari TikTok itu nggak hanya dari TikTok Shop aja gitu ya. Hmm. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meraih uang atau meraih cuannya di TikTok itu nggak hanya dari TikTok Shop aja, TikTok tapi ya. ada berbagai hal yang bisa kita dapatkan melalui TikTok itu Wih, sendiri. mantap. Aku pengen belajar juga nih, bisa dapat 100 juta ya. Boleh, boleh. Ya karena memang lagi TikTok kan lagi in banget, apalagi Hmm. TikTok Shop gitu ya. Iya, Itu iya. lagi in banget gitu ya untuk memang untuk kita bisa meningkatkan omset di sana. Walaupun kemarin juga ada beberapa yang lagi viral gitu ya, yang nyekek seller gitu ya. Itu Nah, kan lagi iya tuh. viral Gimana tuh banget. Teh Novi Nah, ya nanti itu ya? kita bisa Yes, nanti kita bisa bahas di sini Hmm. juga kenapa Oke, kok mantap, mantap. mereka itu sampai ruginya banyak banget gitu ya karena Hmm. mengaktifkan fitur free ongkir padahal sebenarnya Ah, free ongkir itu sendiri sudah ditanggung sama pihak TikToknya tanpa kita harus mengatur. Nah, kalau kita mengatur sendiri, nah itu kita yang tanggung, sellernya yang tanggung. Nah, oh itu kan jadi, bisa ruginya. Ada jadi salah fitur untuk settings ya? kita yang mengatur, Oke. harusnya nggak usah diatur. Itu karena sudah ada ibaratnya itu memang dari pihak TikToknya sekarang lagi bakar-bakar uang kan ya, Hmm. biar banyak seller yang hadir ke sana. Nah, kemungkinan besar kalau besok udah nggak ada free ongkir, nah barulah kita sebagai seller itu bisa kalau misalnya kita mau ngadain free ongkir atau diskon atau flash sale kayak gitu. Karena memang mirip banget sama marketplace gitu ya. Mirip banget. Jadi kalau teman-teman yang sudah jualan di marketplace terus jualan di TikTok Shop nggak akan beda jauh gitu ya dan teman-teman akan mudah banget untuk beradaptasi di sana. Oke, siap. Silakan Teh Novi, boleh langsung dimulai. Oke, aku mulai ya teman-teman Siap, ya. siap, siap. Nanti kita akan belajar selama kurang lebih 1 jam. Kita akan belajar. Ini agak panjang materinya. Nanti bisa siapkan catatan dan juga jangan lupa kita berdoa ya teman-teman agar diberikan rezeki berupa ilmu di malam hari ini karena saya di sini hanya sebagai wasilah memberi apa ya ilmu gitu ya, tapi nanti Allah lah yang bakalan memberi ilmu itu ke teman-teman. Gitu. Oke, kita langsung mulai. Oke, tema pada kesempatan malam hari ini, jadi kita akan fokusnya ke TikTok Shop gitu. Walaupun sebenarnya di TikTok itu, selain TikTok Shop, kita pun bisa menghasilkan cuan untuk yang lainnya gitu. Tapi karena di sini kita akan fokus bahas tentang TikTok Shop gitu. Jadi ini temanya pun jadi kreator TikTok Shop yang menghasilkan cuan. Nah, memang fenomena sekarang itu asiknya jadi kreator tanpa kita punya produk pun kita bisa berjualan di TikTok Shop ya. Kita hanya perlu jadi affiliate TikTok aja, kita sudah bisa langsung berjualan di sana tanpa kita stok, tanpa kita packing, tanpa kita zoomnya hilang ya. Ini ku hilang ya, oh nggak hilang ya. Masih ada Teh Novi. Iya, ini soalnya keluar yang dari komputer. Nah, Ini hilang nih lagi. share screen-nya. Iya, di sini baru hujan, jadi sinyalnya agak itu naik turun. Oke, jadi kalau jadi affiliate TikTok Shop, kita pun nggak perlu untuk packing, kita nggak perlu untuk stok produk gitu ya. Semua produk, semua packingan sudah diatur langsung sama pihak penjualnya, dan kita itu ibaratnya hanya sebagai maklar gitu ya, sebagai orang yang menawarkan produk yang nanti kita langsung dapat komisi dari pihak
si penjualnya atau kontributor dari TikTok Shop itu, kita bisa langsung dapat cuannya dari sana gitu ya. Tapi komisinya memang beda-beda, teman-teman. Ada yang komisinya 10%, ada yang komisinya cuma 1%, ada juga yang komisinya 15% setiap satu pembelian. Gitu. Oke, ini yang sering banget ditanyakan ke saya gitu ya, dari follower ataupun dari teman-teman itu yang banyak sekali tanya itu, apa sih bedanya TikTok Shop gitu sama affiliate gitu ya. Terus kalau misalnya di TikTok itu banyak yang tanya gimana caranya daftar affiliate gitu ya. Sebenarnya TikTok Shop sama affiliate itu adalah satu kesatuan gitu ya. Satu dashboard yang sama, yaitu dari TikTok Shop. Tapi TikTok affiliate itu gabung jadi satu di TikTok Shop gitu ya. Kalau TikTok Shop itu adalah fitur yang dikeluarkan oleh TikTok untuk mempermudah kreator atau seller dalam memperdagangkan jualannya gitu ya. Jadi bisa jualan produknya sendiri, teman-teman bisa menjual produknya sendiri, ataupun teman-teman bisa menjadi affiliate atau hanya mempromosikan produknya orang lain. Kalau teman-teman memperdagangkan produknya sendiri, teman-teman bisa juga menawarkan atau menjadi kontributor affiliate sehingga banyak afiliat atau kreator lain bisa mempromosikan dagangannya teman-teman. Jadi itu kan seru banget gitu ya. Kalau misalnya ada 10 atau 100 afiliat yang mempromosikan produknya teman-teman, itu kan jangkauannya akan semakin luas gitu ya. Tuh, kalau misalnya teman-teman menjual produknya sendiri, ada plusnya di situ. Banyak kreator yang bisa menjual produknya teman-teman. Apalagi nih produknya teman-teman itu adalah fashion. Terus makanan ya, makanan itu lagi in banget di teman-teman di TikTok. Jadi kalau teman-teman jualan makanan klasik banget gitu ya. Terus juga make up ya, skincare itu juga in banget di TikTok. Tas juga iya ya. Tapi makanan itu yang banget di TikTok Shop itu penjualannya gila-gilaan banget. Terus ini ya, sistem ini sangat memudahkan. Di TikTok Shop itu sistemnya sangat memudahkan karena kita tidak perlu chit-chatan gitu ya ke pelanggan gitu, dan mereka bisa langsung order, tinggal ngeklik keranjang aja mereka udah langsung otomatis bisa order dan udah dihitungkan gitu ya, misalnya ongkos kirimnya berapa, dan juga enaknya ada free ongkirnya sampai 30.000. Kalau dulu itu tanpa minimal order, tapi kalau sekarang ada minimal order 30.000 untuk Jawa, dan luar Jawa itu 60.000 untuk luar Jawa. Dan kalau lagi live ya, misalnya teman-teman live gitu ya, itu bakal dapat banyak potongan harga ketika ada pembeli yang membeli produknya di tempat teman-teman. Ada yang dapat potongannya harga itu bisa dari 30.000 hanya 19.000 kayak gitu ya. Dan ada free ongkir juga, ada voucher juga. Jadi itu kan mempermudah pembeli dan juga mereka bakalan senang karena banyak potongan harga. Dan tenang aja, potongan harga itu yang nanggung dari pihak TikTok-nya. Kita hanya potong 1% untuk omset gitu ya. Untuk administrasi itu kita dipotong 1% untuk omsetnya. Terus TikTok Shop Affiliate itu apa sih? Gitu ya. TikTok Shop Affiliate itu adalah bagian dari TikTok Shop. Jika kita mendaftar TikTok Shop, otomatis juga menjadi affiliate TikTok Shop. Gitu. Tapi kita bisa tidak mengaktifkan atau kita tidak ikut serta dalam affiliate tersebut, atau kita tidak ikut serta dalam menjual produk-produk dari affiliate, karena misalnya kita sudah punya produk sendiri, kita sudah punya brand sendiri, ya kita tidak perlu untuk ikut gitu ya, untuk ikut mempromosikan produknya orang lain, kita tinggal mempromosikan produknya kita sendiri. Tapi kalau mau ikutan juga gitu ya, misalnya aku juga punya jualan tapi aku juga pengen mempromosikan produk orang lain kayak gitu, itu juga boleh, tinggal teman-teman nanti masukkan aja di keranjangnya gitu. Jadi ada produknya sendiri, ada juga produknya dari orang lain. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mendaftar, ya teman-teman akan ada keranjang abu-abu seperti ini. Ya, ini ada keranjang abu-abu. Kalau teman-teman sudah mendaftar di TikTok Shop, ada keranjang abu-abu di sini. Kalau misalnya teman-teman punya banyak akun nih ya, punya banyak akun, itu bisa dikaitkan di satu TikTok Shop-nya, daftarnya satu, tapi nanti untuk TikTok pemasarannya ada beberapa. Itu juga bisa. Ya, ini keranjang abu-abunya. Nah, yang sering banget jadi permasalahan adalah, Mbak, aku udah daftar, tapi kenapa kok ininya belum muncul gitu ya? Padahal udah verifikasinya sudah ACC gitu ya, udah diterima untuk
untuk verifikasi dokumennya udah diterima, kenapa ini nggak muncul gitu ya? Itu biasanya karena tidak terkait antara TikTok Shop sama TikToknya. Gitu. Jadi harus dikaitkan terlebih dahulu sehingga fitur ini bakalan muncul di sini. Kalau belum tertaut antara TikTok Shop-nya sama TikTok-nya kita, itu ininya nggak akan muncul. Oke. Nanti kenapa harus menggunakan TikTok Shop gitu ya. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kita wajib menggunakan TikTok Shop. Dan ada perkiraan juga ya teman-teman untuk 5 tahun ke depan itu TikTok bakalan menguasai untuk perdagangan di internet gitu ya. Mau si orange, si hijau itu bakalan lebih si TikTok Shop bakalan lebih naik gitu dibandingkan mereka gitu. Tapi untuk dilihat-lihat saat ini memang iya banyak banget yang sekarang sudah banyak untuk yang berpindah karena memang untuk administrasinya pun administrasinya itu potongannya sedikit. Tapi memang ada minusnya gitu ya. Minusnya di TikTok Shop itu untuk cair uangnya itu agak lama gitu ya. Untuk cair uang di TikTok Shop itu sekitar 1-2 minggu. Jadi itu agak lama gitu. Kalau misalnya perputaran uang kita atau modalnya kita tuh terbatas, itu bakalan agak mengganggu juga. Nah, kenapa harus menggunakan TikTok Shop? Ya, kemarin walaupun lagi heboh banget gitu ya, untuk yang kayak seller itu heboh banget di TikTok tuh sampai berseliweran, sampai saya itu ditanya banyak temen gitu, ini tuh gimana kayak gitu. Aku kayak gitu, oh iya itu tuh bisa seperti itu karena memang di fiturnya itu diaktifkan gitu ya, fitur untuk free ongkirnya diaktifkan dari pihak kita gitu ya sebagai seller, sehingga itu yang nanggung pihak sellernya bukan dari pihak TikToknya yang bakalan menanggung untuk free ongkirnya. Terus juga kalau uang mengendap itu bisa jadi karena COD. Kalau COD itu memang agak lama ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi si kurirnya lama ketemu sama pihak yang membeli gitu ya. Sudah ke rumahnya berkali-kali, nggak ada di rumahnya, sudah dihubungi berkali-kali, nggak ada kayak gitu, sehingga itu akan membuat lebih lama lagi gitu ya. Kalau misalnya sudah transfer aja, misalnya dari sini ke Kalimantan gitu, hitunglah misalnya 1 minggu kan. Nah itu kan uang cair itu kan sekitar 1-2 minggu setelah barang diterima oleh pembeli gitu ya. Kalau belum diterima oleh pembeli itu kan lebih lama lagi nanti ya kalau misalnya COD gitu, sehingga uangnya bisa mengendap lebih lama lagi gitu. Nah, ini alasan kenapa kita harus menggunakan TikTok Shop. Yang pertama adalah free ongkirnya bisa sampai 30.000 potongan free ongkirnya, lebih besar daripada si Oren gitu ya, dan juga yang lainnya gitu ya, 30.000. Terus voucher potongan produk. Jadi potongan produk di TikTok Shop itu kalau tidak salah ya, terakhir itu 21.000 untuk voucher potongan produk. Karena memang ini berganti-ganti ya. Ada yang vouchernya itu cuma 5.000, kadang cuma 5.000, ada yang 18.000, ada yang 15.000, ada yang sampai 21.000 untuk voucher potongan produk. Ini juga sering banget ditanyakan ke saya, Mbak, kok aku kemarin uploadnya itu harganya 30.000, kenapa ini kok jadinya cuma 28.000 atau cuma 15.000 gitu, potongannya kok banyak banget gitu ya. Itu memang dipotong oleh pihak TikToknya gitu, dan itu nanti uangnya tetap yang masuk ke kita adalah uang yang semua full gitu ya, jadi hanya dipotong 1% aja gitu. Itu memang dari pihak TikToknya yang sedang membantu para seller agar peningkatan penjualannya bagus karena ada voucher potongan diskon. Gitu. Terus yang ketiga ada live TikTok, teman-teman. Ada live TikTok ini juga lagi gimana mengubah pasar banget ya sekarang itu. Kalau di TikTok itu kan memang beda daripada yang lainnya. Kalau dulu ya memang kalau di si orang juga live gitu ya. Tapi kalau di TikTok itu memang kayak ngelihatnya tuh sekarang banyak sekali yang live tuh, karena di sana itu ada potongan free ongkirnya itu di pas live, dan juga ada potongan diskonnya itu di pas waktu live gitu. Beda kalau misalnya di si Orange itu kan nggak ada potongan diskon ketika live gitu ya. Sedangkan di TikTok itu ada potongan diskon.
dan juga bisa melihat produknya secara langsung, secara detail gitu. Jadi ketika si pembeli itu melihat produknya dan membeli itu kan nggak kecewa gitu ya, karena melihat banget, oh ternyata detail bajunya seperti itu ya, ukurannya seperti itu, dipakai seperti itu kayak gitu. Misalnya kalau makanan juga mereka cara masaknya gimana, cara penyajian dan lain sebagainya itu dikasih tahu ke para pembelinya gitu. Jadi benar-benar tahu. Ada juga yang sampai memperlihatkan gimana caranya memasak produk jualannya kayak gitu ya. Jadi ini benar-benar higienis loh. Ini benar-benar produk atau bahan-bahan yang digunakan itu benar-benar fresh kayak gitu, sehingga yang lihat pembeli itu oh kayak gitu ya, tahu dan lebih percaya gitu sama seller yang jual. Terus yang keempat, jangkauannya itu masih sangat bagus gitu ya. Untuk algoritma TikTok itu masih cukup mudah dibandingkan dengan algoritma sosial media lainnya gitu ya. Dan jangkauannya itu juga lebih cepat FYP gitu ya. Ibaratnya tuh jangkauannya itu masih bisa banyak orang yang melihat video kita gitu ya, dibandingkan dengan media sosial yang lainnya gitu. Kalau media sosial yang lainnya kan kita butuh follower ya untuk bisa meningkatkan jangkauan dari interaksi gitu. Maksudnya jangkauan apa feed-nya atau jangkauan dari ini, jangkauan dari konten ya, jangkauan dari konten yang kita post itu jauh lebih bagus ketika di TikTok gitu. TikTok itu masih sangat bagus dan masih sangat mudah banget untuk mendapatkan, dan viralnya itu masih sangat mudah. Walaupun follower teman-teman itu masih nol gitu ya, atau followernya itu masih belum banyak, itu kesempatannya sama untuk yang sudah followernya banyak gitu. Itu kesempatannya sama. Jadi masih sangat adil banget untuk kita yang masih pemula atau kita masih baru untuk di TikTok. Dan wajib banget lah untuk teman-teman itu genjot untuk di TikTok karena ini masih sangat mudah dan kemungkinan besar memang TikTok bakalan cepet nge-boom ya. Sekarang aja udah bagus banget ya untuk penjualan. Untuk yang keenam, bisa bergabung dengan kontributor TikTok affiliate gitu ya, sehingga produk teman-teman ini bisa dijual oleh banyak kreator gitu. Jadi bisa lebih cepat nge-boom lagi, apalagi kalau banyak kreator-kreator yang dia udah followernya udah banyak gitu ya, udah pengikutnya udah banyak. Terus dia mempromosikan produknya kita. Nah, itu bakalan lebih nampol lagi ya untuk produknya kita bisa terjual lebih banyak karena kita dipromosikan oleh kreator yang sudah memang ada kekurangannya adalah untuk cairnya agak lama gitu. Itu kekurangannya. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk jadi affiliate gitu ya atau mempromosikan produk orang lain ya itu tidak masalah karena tidak modal sama sekali gitu ya. Kita tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk kita bisa promosi. Bahkan kita bisa mendapatkan sampel gratis gitu ya. Kita bisa mendapatkan sampel gratis dari misalnya nih toko yang mau kita promosikan, kita bisa minta sampel gratis ke mereka. Nah, nanti kita akan mendapatkan sampel gratis. Nah, sampel gratis itu kita bisa gunakan untuk kita membuat video atau kita live di TikTok Shop. Itu bakal asik banget nih ya. Apa yang harus dipersiapkan ketika berjualan di TikTok? Ya, ini sudah aku, nanti kalau misalnya teman-teman mau minta ini juga boleh ya. Yang pertama adalah mindset ya, teman-teman. Mindset yang pertama adalah pantang menyerah. Kenapa? Karena aku sering banget melihat teman-teman itu yang baru memulai atau baru banget untuk jadi kreator di TikTok gitu ya, udah pengennya followernya udah langsung meningkat gitu ya, udah pengennya langsung banyak gitu, untuk viewernya juga banyak kayak gitu. Yang namanya kita masih mempelajari atau mungkin teman-teman juga masih belum riset ya, karena kalau teman-teman mungkin udah riset satu bulan 2 bulan udah tahu konten yang kiranya bisa membuat TikToknya itu masuk FYP, nah kayak gitu itu bakalan lebih cepat lagi untuk konten teman-teman itu nge-boom gitu ya. Ini ya, pantang menyerah karena sudah tahu prosesnya, maka teman-teman tidak untuk cepat menyerah gitu ya. Karena memang kalau sedang membangun, sedang berjuang, itu memang kita harus upload setiap hari,
kita harus bikin konten setiap hari. Mungkin ada juga teman-teman di sini yang sudah nikah, terus ada anak dan juga ngurus suami dan harus membagi waktu karena belum ada tim juga, belum packing, belum ini itu semuanya masih dikerjakan sendiri. Itu kan kita harus mempunyai waktu dan juga kita harus manajemen waktunya harus bagus gitu ya. Kalau kita nanti menyerah, aduh viewernya masih kecil nih, followernya juga kenapa nggak naik-naik gitu ya, kita udah langsung menyerah. Padahal sebenarnya kita hanya memperbaiki kontennya aja, kita hanya terus untuk upload dan memperbaiki kontennya, nanti lama-kelamaan juga bakalan naik karena kita bakalan tahu, oh ternyata si follower kita itu sukanya konten-kontennya seperti ini kayak gitu ya, bukan yang kemarin aku upload cuma promosi aja kayak gitu. Terus yang kedua, yakin rezeki sudah Allah atur gitu ya. Itu kalau kita sudah yakin kalau misalnya rezekinya sudah Allah atur, yang kita pikirkan atau kita fokuskan adalah kita berjuang dengan seserius mungkin atau kita bekerja dengan seserius mungkin karena sudah yakin nanti pasti kita bakalan dikasih rezeki oleh Allah gitu ya. Terus fokusnya kita hanya berjuang dan semuanya itu dipasrahkan sama Allah. Kalau misalnya hasil yang kita dapatkan atau kita peroleh itu masih belum bagus, itulah yang terbaik buat kita. Itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Yang kita lakukan adalah kita berjuang dan terus belajar gitu ya. Belajar itu wajib banget untuk sebagai pembisnis itu setiap hari paling enggak kita belajar. Entah belajar dari membaca buku, entah belajarnya dari YouTube atau ikutan kelas e-course dan lain sebagainya karena belajar leher ke atas itu memang untuk sekarang itu penting banget gitu ya, apalagi untuk perkembangan dan juga sekarang persaingannya itu kan sangat cepat sekali. Jadi kita pun juga harus terus belajar untuk bisa menyaingi atau juga ikut lebih bagus daripada pesaing-pesaing kita. Itu wajib banget untuk belajar. Oke, terus ya harus punya ilmu. Ya, dengan belajar, dengan teman-teman punya ilmu, teman-teman nggak akan mudah menyerah. Karena teman-teman udah tahu, oh ternyata kalau misalnya belum FYP itu kontennya harusnya aku cari yang banyak disukai. Oh, aku harus kasih interaksi nih ke mereka sehingga konten-konten aku banyak komennya, banyak like-nya, banyak share-nya seperti itu. Jadi ketika teman-teman punya ilmu, misalnya nih, oh harus aku evaluasi nih, kenapa nih kontennya kok nggak naik-naik gitu ya? Kenapa penjualannya nggak naik-naik gitu? Itu bisa dievaluasi dan terus cari ilmu. Ketika teman-teman sudah punya ilmunya, itu akan jauh lebih mudah menyelesaikan permasalahan dari apa yang sudah kita dapatkan. Misalnya ada permasalahan, kita akan lebih mudah karena kita sudah tahu ilmunya gitu. Tapi kalau kita belum punya ilmunya, kita bakalan bingung gitu. Aduh, harus gimana gitu ya. Ini harus gimana gitu. Oke. Nah, ilmu apa saja sih yang harus kita miliki ketika kita mau berjualan di TikTok atau kita menjadi kreator di TikTok gitu ya. Nah, ini ya. Kalau ini kan kita berbicara tentang TikTok Shop, maka ilmu yang harus kita miliki adalah nih, mendaftar TikTok Shop. Itu kita harus tahu tuh cara daftarnya gimana, biar nggak salah kita daftar ke UK gitu ya. Kemarin tuh ada yang salah daftar ke UK, ada yang salah daftar ke Cina gitu ya. Karena memang di TikTok itu kan nggak hanya di Indonesia aja, ada di berbagai tempat gitu ya. Jadi kita jangan sampai salah tuh daftarnya ke luar negeri gitu ya, karena nanti di sana nggak ada KTP teman-teman. Adanya paspor sama apa kemarin, pokoknya nggak ada KTP. Makanya pas tanya ke aku, kamu daftarnya ke mana gitu ya, kok nggak ada KTP? Ternyata setelah dicek, benar dia daftarnya bukan di Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman harus pastikan ketika daftar TikTok Shop itu benar-benar itu untuk seller Indonesia gitu ya. Itu bisa teman-teman bisa daftarnya menggunakan web atau teman-teman bisa daftarnya pakai aplikasi seller TikTok gitu ya. Karena sekarang sudah ada seller TikTok itu sekitar 3 bulan ya. Kalau nggak salah itu baru sekitar 3 bulan untuk ada aplikasinya itu. Terus ilmu yang teman-teman harus pahami, memasukkan produk ke TikTok Shop. Nah, gimana caranya biar bisa produknya itu di-approve gitu ya. Caranya itu harus teman-teman harus tahu juga. Terus menjadi affiliate TikTok Shop. Kalau misalnya teman-teman mau menjadi affiliate di TikTok Shop, caranya seperti apa? Cara nambahin produknya seperti apa? Cara cari produknya seperti apa? Cara cari produk yang lagi viral gitu ya.
terus cara minta untuk sampelnya seperti apa, seperti itu kan harus punya ilmunya juga. Terus cara mendatangkan traffic, karena banyak banget teman-teman yang setelah membuat atau mendaftar TikTok Shop, terus tanya, Mbak, ini setelah bikin TikTok Shop, udah kan ya, kita tidak membuat konten atau apa, kita tinggal diem aja kan ya, nanti kalau misalnya ada yang order, tinggal ada yang order gitu kan ya. Nah, ini kan beda ya sama marketplace gitu ya. Untuk kita bisa mendatangkan traffic atau untuk kita bisa mendatangkan orang ke TikTok Shop-nya kita harus membuat konten gitu ya, biar mereka tertarik dan akhirnya datang ke toko kita. Jadi kita harus tahu gimana caranya mendatangkan traffic gitu ya, traffic untuk ke TikTok Shop-nya kita. Bisa secara organik, bisa secara berbayar gitu ya. Berbayar juga ada ads-nya itu bisa pakai HP, pakai mobile. Jadi teman-teman bisa langsung iklan gitu ya, bisa langsung iklan menggunakan HP, atau teman-teman bisa juga pakai akun bisnis gitu ya, pakai akun bisnis. Jadi nanti pakai landing page gitu ya untuk iklannya. Terus ini juga teman-teman harus tahu gimana cara membuat video TikTok yang memang menarik atau disukai oleh followernya kita. Gimana cara membuat VT-nya, aplikasi yang digunakan apa, atau mungkin hanya menggunakan TikTok. Nah, harus tahu tur TikTok-nya, maksudnya fitur TikTok-nya itu yang kita gunakan. Terus hashtag yang digunakan itu harus hashtag yang seperti apa, caption-nya seperti apa, lagu yang digunakan itu harus seperti apa, atau mungkin efek juga, karena itu kan juga bisa berpengaruh ya untuk masuk FYP itu musik itu bisa sangat berpengaruh gitu ya, musik-musik yang lagi viral atau konten-konten yang lagi viral itu juga cepat banget mempengaruhi kontennya itu bisa masuk FYP. Terus ini gimana caranya mencari ide konten gitu ya. Kalau kita masih baru, terus masih baru di TikTok, terus masih bingung nih, aduh gimana cara bikin kontennya. Nah ini ada juga trik gimana caranya mencari ide konten gitu ya. Mencari ide konten biar kontennya kita itu bisa langsung diminati oleh follower kita atau langsung diminati oleh calon follower kita sehingga bisa cepat untuk masuk FYP-nya gitu. Nah ini juga kita harus tahu gimana agar konten kita itu masuk FYP, triknya itu seperti apa gitu ya. Walaupun setelah kita pelajari, terkadang juga kita sudah menggunakan trik-trik tersebut, oh ternyata juga FYP-nya nggak langsung gitu ya. Ada juga yang FYP-nya setelah 1 minggu, ada yang setelah 1 bulan kayak gitu. Ada juga yang nggak masuk FYP, ya nggak apa-apa gitu ya. Terus kita juga harus paham tentang algoritma atau cara kerja dari sosial media. Jadi kita nanti bisa tahu, oh berarti aku harus kasih kalimat interaksi nih, oh harusnya aku kasih hook yang menarik sehingga mereka penasaran sama konten yang saya buat gitu ya. Nah itu kita harus tahu tuh algoritmanya seperti apa. Terus editing, nih hampir sama-sama ini yang membuat video editingnya harus tahu gimana menggunakan misalnya apa lampunya dan lain sebagainya, itu masuknya ke editing. Kita juga harus belajar tentang itu. Oke. Nah, dari sekian ini nanti saya bahas bagian algoritma, konten masuk FYP, sama apa nih? Oh, udah ya, aku dua hal ini, karena nanti bakalan, kalau selesai ini, kalau teman-teman tanya itu bakalan pertanyaan itu biasanya banyak banget gitu ya. Jadi aku bahasnya 2, karena nanti kalau semua ini nggak bakalan selesai untuk 1 jam, karena ini bisa untuk daftar TikTok Shop aja bisa 1 jam ya, teman-teman, untuk daftarin ini, untuk materinya itu bisa sekitar 1 jaman, sama ini bisa masuk ke sekitar 1 jaman gitu. Untuk mencari ide konten, ini biasanya juga sekitar 1 jam untuk belajarnya gitu, memang agak lama gitu, karena kita ngulik satu persatu, permasalahan dari audiensnya itu seperti apa, terus kontennya yang mereka minati, dan lain sebagainya itu banyak. Oke, jadi aku bahas yang simple, dan ini juga kalau teman-teman terapin, insya Allah bisa bikin kontennya teman-teman tambah nge-boom, tambah cepat masuk FYP gitu ya. Nah, kita bahas tentang algoritma TikTok. Oke, algoritma TikTok atau cara kerja suatu akun media sosial gitu ya. Karena setiap media sosial itu tentu untuk algoritmanya berbeda-beda ya, walaupun juga hampir-hampir mirip gitu ya untuk algoritmanya. Semakin banyak interaksi gitu ya, semakin banyak interaksi itu semakin bagus itu
hampir semua media sosial seperti itu. Mau di TikTok juga seperti itu, hampir sama juga. Terus dengan kita gitu ya, dengan kita itu mengetahui algoritma TikTok, kita akan lebih mudah dalam membuat konten, strateginya seperti apa. Kita akan lebih mudah karena kita udah tahu oh cara kerja akunnya itu seperti itu. Biar kontennya bisa masuk FYP, yang kita lakukan adalah membuat konten yang memang bisa ditonton sampai berulang-ulang atau sampai paling enggak sampai habis gitu ya. Kalau bisa dikomentari, dibagikan dan juga di-like gitu ya. Nih, ini sudah aku kasih. Ini ibaratnya itu hanya ini ya, poinnya ini adalah perhitungan perkiraan gitu ya, perkiraannya. Jadi semakin banyak interaksi di dalam kontennya kita dan juga semakin banyak video kita itu ditonton sampai habis atau berulang-ulang, sistem TikTok itu akan merekam bahwa konten yang kita buat itu adalah konten yang bagus, sehingga akan disebarluaskan oleh TikTok ke audiens yang lainnya gitu ya. Jadi nggak cuma audiens yang kecil aja, biasanya kan diberikan ke audiens yang kecil dulu nih. Ternyata oh mereka pada suka nih videonya ditonton sampai habis nih. Ada juga yang membagikan, mengomentari, like gitu ya. Akhirnya ada yang like gitu ya. Akhirnya disebarluaskan lagi, sebarkan luaskan lagi gitu. Sampai jutaan orang yang bisa menonton gitu ya. Makanya kalau di TikTok itu kan memang viralnya itu cepat banget ya. Apalagi kalau sekarang itu kan dari TV aja gitu ya, televisi aja atau yang lainnya gitu. Sekarang itu untuk viral pertama kali itu banyaknya dari TikTok gitu ya, baru nanti ke media sosial yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk algoritma TikTok adalah video ditonton berulang-ulang itu dapat poin paling banyak. Kalau misalnya video teman-teman itu sampai satu kali tonton, ada yang satu orang itu sampai nonton berulang-ulang itu bisa dapat poinnya 5 paling tinggi gitu ya. Terus kalau ditonton sampai habis tuh poinnya dapat 4. Kalau videonya dibagikan poinnya 3. Kalau videonya dikomentari 2, kalau di like 1. Jadi ada juga kan yang bikin konten gini, kalau viewernya teman-teman itu pada speed, kontennya itu aku sekarang tahu gitu ya, kenapa kok video aku sekarang viewernya turun. Karena aku jarang banget berinteraksi sama teman-teman aku gitu ya. Dan ketika ada konten yang hadir di beranda, aku skip gitu ya. Aku nggak pernah ngasih like, komen dan lain sebagainya kayak gitu. Sebenarnya itu adalah trik juga agar si penonton itu nonton, terus juga nanti nge-like, komentari dan lain sebagainya seperti itu. Ada juga yang bikin konten itu yuk saling support gitu ya untuk nonton videonya sampai akhir, terus like dan lain sebagainya. Nah itu adalah trik juga gitu. Cuma aku nggak, kalau saya sendiri saya nggak pakai itu ya. Saya pakai 3 poin ketika saya membuat konten gitu ya. Yang pertama adalah judul kontennya bikin penasaran gitu ya, bikin mereka itu mau nonton gitu ya. Biasanya aku sesuaikan dengan permasalahan audiensnya saya gitu ya. Jadi saya sudah tahu dari permasalahannya mereka, sehingga saya bikin kontennya itu sesuai dengan permasalahannya mereka gitu. Terus yang kedua adalah isi kontennya sesuai dengan permasalahan mereka. Terus yang ketiga, aku kasih call to action atau kalimat interaksi di akhir gitu ya. Sehingga video saya itu nanti akan ada komentar ataupun like ataupun juga dibagikan oleh mereka. Jadi 3 poin itu yang biasanya saya lakukan ketika saya bikin konten. Oke. Nanti teman-teman juga bisa bikin ya, pakai judul, terus isi kontennya sesuai dengan topik pembahasan. Jadi itu penting banget ya teman-teman nentuin topik pembahasan, karena masih banyak dari kreator itu campur aduk, teman-teman. Bikin kontennya itu campur aduk gitu ya. Semuanya diupload di dalam TikTok-nya, dari mulai dia beberes mungkin ya, terus lagi main sama anak, terus tips bisnis, terus tips apa gitu ya. Semuanya dimasukkan ke dalam akun TikTok-nya. Nah, nanti viewernya atau followernya itu bingung gitu ya. Ini sebenarnya bahas apa sih kok semuanya diupload di situ gitu ya. Semakin kita itu membuat kontennya itu mengerucut ke satu niche gitu atau bisa ke sub niche ya, ada mengerucut lagi ke topiknya, itu bakalan lebih bagus. Dan untuk perkembangan konten TikTok-nya itu bakalan lebih cepat dibandingkan teman-teman upload semua hal yang teman-teman tahu ke dalam TikTok gitu ya. Jadi itu wajib banget ketika bikin konten itu
Yang pertama yang ditentukan adalah topik pembahasan. Itu harus dan wajib banget. Oke. Terus ini agar kontennya masuk FYP ini ya. Bisa dicatat-catat. Triknya gitu ya yang saya lakukan. Kalau dulu yang saya lakukan itu adalah mendapatkan 100 follower pertama gitu ya. Setelah 100 follower pertama ketika kita itu membuat kontennya itu konsisten, itu biasanya peningkatannya itu lebih cepat gitu ya. Apalagi kalau kita sudah diundang sebagai itu AMPI free gitu ya. Biasanya kan diundang gitu ya sama pihak TikTok. Itu nanti akan lebih cepat lagi karena sama pihak TikToknya video kita akan lebih disebarluaskan lagi. Nah, ini ya agar kontennya masuk FYP, yang pertama membuat konten dengan durasi yang kecil dulu gitu ya. Maksimal 20 detik. 20 detik kenapa? Biar ditonton sampai berulang-ulang. Kecuali kalau teman-teman bikinnya vlog atau misalnya teman-teman bikinnya tentang masak-masak atau mini series kayak gitu cerita-cerita, itu bisa lebih dari 20 detik karena kan teman-teman juga kan ada ceritanya di dalam sana kayak gitu. Itu juga biasanya cepet banget naik gitu ya untuk teman-teman bisa bikin cerita keseharian gitu ya. Itu karena kenapa? Karena memang di TikTok itu kan orang-orangnya sekarang pada cari hiburan, terus juga kepo dengan kehidupan orang lain. Jadi ketika membuat konten-konten yang menceritakan kehidupannya kayak gitu itu biasanya banyak banget yang suka. Terus yang kedua, buat videonya itu konsisten, teman-teman. Jangan libur, jangan sampai ini ya cuti gitu ya. Liburnya 1 hari, 2 hari, terus sampai cuti lama 1 bulan, besok baru ditengok lagi gitu ya. Jadi kalau memang sudah mau menjadi kreator di TikTok, ya harus setiap hari ada di sana gitu ya. Walaupun cuma absennya 1 kali gitu ya, atau misalnya absennya 2 kali, itu harus membuat video secara konsisten terus-menerus gitu ya. Karena sebenarnya bikin konten itu nggak lama juga gitu ya. Dan ya kalau misalnya sudah terbiasa untuk menggunakan aplikasi TikTok itu biasanya lebih cepat gitu. Dan bisa membuatnya itu sebenarnya nggak harus ada studio gitu ya. Bisa juga misalnya lagi teman-teman main kemana kayak gitu. Sambil main nunggu teman-teman sambil bikin konten. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tadi juga aku kayak gitu, lagi main saya juga bikin konten itu bisa dapat 3 konten dari saya menjawab pertanyaan dari follower gitu ya. Kan biasanya kalau sudah banyak followernya itu biasanya juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Nah, dari pertanyaan mereka itu biasanya aku jadikan juga untuk konten gitu ya. Mereka senang dan juga saya juga dapat banyak ide konten dari mereka. Oke, yang ketiga, berikan video yang sesuai dengan kebutuhannya audiens. Jadi kita kan, kalau sudah kita menentukan permasalahan nih, kita sudah menentukan permasalahan dari, sudah menentukan topik ya, topik pembahasan atau nice gitu ya, kita nanti bisa tahu permasalahannya mereka. Kita mencari permasalahannya mereka, bukan tahu ya, kecuali teman-teman memang sudah menguasai banget. Kalau mencari nice atau mencari topik itu memang enaknya gitu ya. Teman-teman harus menguasai atau teman-teman menyukai gitu ya. Ketika teman-teman sudah menguasai itu akan lebih mudah karena teman-teman bakalan lebih mudah untuk mencari tahu apa sih permasalahan dari audiens teman-teman gitu ya. Dari topik yang sudah ditentukan itu gitu ya. Kalau teman-teman menyukai, walaupun teman-teman belum menguasai gitu ya, teman-teman untuk disuruh untuk belajar hal tersebut itu akan lebih mudah. Oke, yang keempat, gunakan lagu yang sedang trending. Ini tulisannya salah. Gunakan lagu yang sedang trending gitu ya, yang lagi viral gitu. Biasanya kan di TikTok ada ya lagu-lagu yang sedang viral dan juga videonya itu mirip-mirip gitu ya. Karena memang seperti itu di TikTok. Nah, kita juga bisa membuat video yang hampir mirip sama mereka, tapi disesuaikan juga dengan nice atau topik pembahasannya kita gitu. Misalnya kalau tentang bisnis online kayak gitu. Ya nanti walaupun dance-nya itu lagi viral kayak gitu ya, kita bisa ikutan menggunakan dance itu atau musik itu dengan kita memberikan misalnya tips atau yang lainnya gitu. Disesuaikan sama topik pembahasan yang sudah kita tentukan. Oke, yang kelima, ikutin challenge TikTok. Kan di TikTok juga ada challenge. Kalau misalnya itu bisa kita gunakan,
itu kita bisa menggunakan ya. Tapi kita juga bisa disesuaikan dengan topiknya. Kalau misalnya nggak sesuai atau nggak bisa sesuai, ya kita nggak usah ikutan gitu ya. Terus kita hashtagnya yang relevan gitu ya. Banyak yang menggunakan hashtagnya FYP, terus misalnya Redoxon atau yang lagi viral-viral gitu ya. Kalau itu nggak relevan sama isi kontennya, sebenarnya itu nggak akan naik juga gitu ya. Tuh, jadi harus yang relevan juga sama isi kontennya gitu. Terus ini ya judul video yang membuat orang penasaran. Jadi harus bisa bikin judul yang bisa membuat mereka itu akhirnya stop scrolling dan menonton video kita itu sampai akhir. Kalau aku biasanya hanya menggunakan 2 tips, hal yang mereka sukai atau hal yang mereka tidak puas, yang mereka tidak sukai gitu. Itu yang biasanya aku jadikan untuk judul kontennya agar lebih mudah. Biasanya menggunakan hal tersebut, 2 hal itu. Oke, sampai sini nih sepertinya sudah ada banyak pertanyaan. Bentar ya. Kak Salwa, untuk pertanyaannya mau di akhir semua? Yes, boleh Mbak Novi di akhir. Oke, aku Ya. Oke. ini dulu ya. Siap. Oke. Ini ya keuntungan konten masuk FYP itu apa sih gitu ya. Keuntungannya banyak banget gitu ya. Kalau misalnya konten kita tuh masuk FYP gitu ya. Bisa dapat followernya itu melimpah ruah gitu ya. Aku pernah dapat 2 hari itu 7.000 follower, teman-teman. 7.000 follower itu dalam 2 hari. Notifikasinya itu tang ting tung ya gitu. Dan juga itu dapat database-nya dapat banyak banget untuk yang masuk ke ke WhatsApp maupun ke web gitu ya. Yang order juga jadi tang ting tung gitu ya. Karena kontennya masuk FYP. Nah, makanya kalau jadi kreator tuh pasti gimana caranya biar masuk FYP gitu. Karena kalau sudah masuk FYP atau banyak orang yang melihat kontennya kita, wah itu bakalan memang dahsyat banget, luar biasa banget untuk kita akhirnya mendapatkan penjualan dan juga mendapatkan misalnya kita mendapatkan database dan lain sebagainya. Tergantung juga dengan isi konten yang kita buat gitu ya. Ya, FYP atau for your page. Mungkin ada sebagian juga dari teman-teman yang belum tahu FYP itu apa sih kayak gitu ya. Jadi FYP itu adalah konten kita itu bisa masuk di berandanya orang lain gitu ya. Yang mungkin dia juga belum follower kita, juga belum menjadi follower kita gitu ya. Itu bisa masuk ke berandanya mereka. Nah, ketika video kita itu bisa menarik perhatian mereka dan mereka bisa nonton video kita sampai akhir dan ternyata video yang kita buat itu adalah video promosi, itu kan bakalan nampol banget ya. Apalagi kalau yang lihat itu sampai jutaan gitu ya. Nah, kalau misalnya 10% aja yang membeli produk kan udah bagus banget gitu ya. Itu. Oke, ini ya. Kalau konten kalian atau konten teman-teman itu masuk FYP, maka keuntungannya yang pertama adalah followernya akan naik secara otomatis gitu ya. Jadi ketika teman-teman tanya tuh ya, atau yang sering ditanyakan tuh gimana caranya gimana caranya biar followernya naik, adalah ya membuat konten yang konten tersebut bisa masuk FYP. Kalau sudah masuk FYP itu followernya itu secara otomatis itu bakalan naik gitu ya. Bisa tang ting tung banget yang naik, bisa 1 hari bisa 1.000, itu bisa banget. 1 hari bisa 2.000, itu juga bisa. Ada yang teman aku itu sampai 11.000 1 hari. Terus hanya 1 hari aja karena kontennya itu memang viral gitu ya, memang viral gitu. Nah, yang kedua, view konten lainnya juga akan naik gitu ya. Nggak hanya dari satu konten aja yang viewernya naik, tapi konten-konten yang lain tuh biasanya juga naik karena mereka kan masuk ke profilnya kita. Nah, di profil sudah kita kasih sampul. Nah, mereka jadi penasaran dong dengan video-video yang lainnya gitu. Nah, bisa nonton video-video yang lainnya juga. Jadi viewernya yang naik nggak cuma satu yang konten masuk FYP, tapi yang lainnya juga biasanya bisa naik gitu ya. Makanya penting banget untuk teman-teman kasih sampul di dalam video TikTok-nya. Gitu. Kalau nggak dikasih sampul, bisa jadi yang naik cuma satu, karena mereka nggak penasaran sama video yang lainnya, orang nggak ada judul kontennya gitu ya.
Oke, yang ketiga, jika konten jualan akan banyak orderan gitu ya. Kalau videonya itu bisa menarik perhatiannya mereka gitu. Terus yang keempat, jika konten mencari database gitu atau teman-teman mencari biar mereka masuk ke komunitas gitu ya, atau mencari reseller gitu ya. Biasanya tuh yang masuk itu akan banyak banget gitu ya. Aku pernah yang di grup WhatsApp itu hanya 1 jam atau 2 jam itu udah penuh 257 gitu ya. Itu cepat banget untuk bisa masuk ke grup WhatsApp gitu ya. Misalnya kalau teman-teman nanti mau cari untuk jualan kelas gitu ya, atau misalnya teman-teman reseller gitu. Itu biasanya yang tanya yang bakalan masuk itu juga banyak banget ketika konten teman-teman itu masuk FYP. Oke, terus selanjutnya gimana sih trik untuk mendapatkan 100 juta pertama gitu ya untuk di TikTok Shop gitu ya, di TikTok Shop ini yang kita bahas. Yang pertama, teman-teman bisa menjual produk yang sedang viral di TikTok gitu ya. Di TikTok itu kan ada banyak banget ya produk-produk yang sedang viral, misalnya kayak basreng, terus juga kayak topoki itu kan lagi viral ya, terus sambal itu juga lagi viral gitu ya di TikTok. Terus ada juga nano spray ya, yang spray itu juga lagi viral banget dan itu sampai PO. Terus juga ada masker itu juga lagi viral banget masker itu. Nah, itu bisa teman-teman ketika jadi kreator bisa juga menjual produk-produk yang lagi viral tersebut. Karena kalau lagi viral itu biasanya banyak orang yang lagi penasaran, banyak orang yang lagi kepo gitu ya, karena banyak kreator juga yang mempromosikan hal tersebut. Oke, yang kedua rajin membuat konten review. Gitu ya, teman-teman harus rajin membuat konten. Jadi setiap hari wajib ya membuat konten dan harus upload. Jangan bolong-bolong gitu ya. Apalagi kalau followernya masih di bawah 10.000 itu harus rajin banget, nggak boleh bolong gitu ya. Saya pernah bikin akun TikTok itu di bawah 10.000 itu juga nggak pernah bolong 1 bulan, Pak ya, 1 bulan kalau nggak 2 bulan gitu udah nyampe 1 bulan kalau nggak salah itu udah nyampe 10.000 gitu ya. Tapi memang kita harus konsisten, harus rajin untuk membuat kontennya. Gitu. Terus yang ketiga mengkaitkan VT dengan keranjang kuning gitu ya, keranjang di ini ya. Oh aku nggak screen ya. Jadi kalau di VT itu kan ada keranjang kuningnya gitu ya. Jadi ketika mereka ngeklik itu bisa langsung masuk ke produknya kita gitu. Kalau mereka order tinggal ngeklik aja gitu ya. Itu bakalan lebih enak mereka untuk order gitu. Yang keempat konsisten upload setiap hari, wajib ya untuk konsisten. Terus yang kelima live, kalau bisa memang setiap hari minimal itu sekitar 2 jam untuk live. Nah, live sendiri ini bisa pakai ads atau kita bisa berbayar, gitu. Sehingga jangkauannya bisa lebih luas, yang nonton bisa lebih banyak. Gitu. Kalau live-nya kita menggunakan ads, gitu ya. Kalau yang hampir seller-seller itu setiap hari pada live ya, ada jam-jamnya. Kalau aku lihat itu ada yang siang, ada yang malam, bahkan ada yang subuh-subuh itu untuk live gitu ya. Terus yang keempat iklan ads ya. Jika ada anggaran, misalnya teman-teman ada anggaran untuk memang iklan ads ya teman-teman bisa iklan ads karena iklan ads di TikTok sendiri juga masih hemat gitu ya. Masih hemat dibandingkan yang lainnya. Terus yang ketujuh adalah teman-teman juga bisa endorse ya, endorse atau iklan jika produknya itu adalah produk teman-teman sendiri. Oke. Ini ya untuk trik mendaftar mungkin dari sini teman-teman udah pada punya akun TikTok Shop gitu. Aku mau tahu dong. Nih, siapa yang udah punya akun TikTok Shop? Aku mau lihat nih komen di komentar ya. Sudah siapa aja? Oke, Belum. ada yang Ternyata bilang masih udah, ada yang bilang belum ya. Iya, banyak yang belum ya. Yang belum ternyata. Ya, karena memang masih belum lama juga ya. TikTok Shop itu kan belum lama gitu ya untuk hadir di ngebumnya itu masih belum lama ya. Sudah, Oke. tapi belum berani live. Oh, harus belajar ya. Sebenarnya live itu nggak harus kelihatan wajahnya, teman-teman.
kelihatan tangannya aja atau produknya aja udah bisa. Kalau misalnya teman-teman belum pede, tuh aku belum pede nih kayak gitu. Ya udah kelihatan tangan sama produknya aja, nggak harus memperlihatkan wajahnya kita gitu ya. Lama-kelamaan nanti kalau teman-teman sudah sering cus di depan TikTok gitu ya, teman-teman akan pede sendiri. Oke, berarti kalau untuk daftar TikTok Shop-nya nanti bakal belajar di kelas TikTok Shop SBO ya, Teh Novi ya? Betul, betul. Ini aku bocorin sedikit gitu ya ke teman-teman gitu ya, Boleh, biar boleh, ada boleh. gambaran gitu ya untuk mendaftar TikTok Shop gitu ya. Nih ya, untuk mendaftar TikTok Shop, teman-teman daftarnya di sini nih, seller ID tiktok.com gitu ya. Daftarnya di sini, jangan sampai salah daftarnya ke yang lainnya gitu, karena banyak banget yang salah gitu ya, daftarnya malah ke UK gitu ya, malah ke Cina, malah kemana kayak gitu. Jangan sampai gitu ya, karena kita seller Indonesia, jadi kita pakainya seller ID gitu. Atau teman-teman bisa juga pakai downloadnya di Play Store gitu, itu bisa daftarnya melalui Play Store gitu. Terus ini daftar kalau mau cepat gitu ya, triknya adalah teman-teman mendaftarnya pakai akun TikTok, itu bakalan lebih cepat dan juga lebih cepat untuk terkait gitu ya. Terkaitnya dari TikTok itu dari konten sih dari TikToknya teman-teman ke TikTok Shop itu lebih cepat ketika teman-teman pakai akun TikTok. Terus nama saat mendaftar harus sama dengan nama KTP, nggak boleh beda teman-teman ya. Terus KTP yang digunakan untuk verifikasi harus jelas. Nah, ini nanti biar teman-teman nggak salah gitu ya, gimana cara daftarnya, verifikasinya, uploadnya seperti apa, bikin konten dan lain sebagainya. Nanti bisa ikutan kelas lanjutannya di SBO, karena ini nggak mungkin hanya 1 jam aja untuk kita bisa membahas ini semua, karena materinya memang banyak banget gitu ya. Untuk daftar sendiri aja biasanya bisa 1 jam gitu ya. Oh, oke. Ya, materinya itu bisa sampai 1 jam untuk bisa daftar dan juga upload di TikTok Shop gitu ya. Nah, verifikasinya sekarang memang agak lama teman-teman ya, jadi memang harus bersabar gitu ya, bisa 1-2 minggu gitu ya untuk verifikasinya akhirnya di-approve gitu ya oleh pihak TikTok, itu sekitar 1-2 minggu. Kalau dulu itu hanya ada yang beberapa jam, ada juga yang sampai 2 minggu juga. Tapi kalau sekarang memang agak lama ya untuk verifikasinya, jadi teman-teman harus lebih bersabar. Kalau sudah diterima itu sudah alhamdulillah. Gitu, ini ya. Oke, ini sudah sampai akhir teman-teman, gitu ya. Untuk bisa mendapatkan banyak orderan di TikTok Shop, teman-teman itu harus mengenal betul gitu ya. Teman-teman harus mengenal betul tentang TikTok. Teman-teman harus mengenal betul gitu tentang TikTok, dari mulai fitur-fiturnya, dari mulai teman-teman cara daftar dan lain sebagainya, bikin konten dan lain sebagainya, itu teman-teman harus tahu gitu ya, sehingga akan lebih mudah teman-teman untuk nanti bikin konten, untuk cara promosinya seperti apa, agar tidak menemukan kesalahan-kesalahan ketika teman-teman belum punya ilmu. Kalau belum punya ilmu terus langsung terjun kayak gitu, oh ternyata ada banyak permasalahan. Tapi kalau teman-teman sudah punya ilmu, akan jauh lebih mudah untuk teman-teman daftar, untuk teman-teman bisa dapatkan cuan yang teman-teman harapkan seperti itu. Oke, nanti kalau ini ya sudah selesai ini ya, nanti teman-teman juga bisa ikutan nih. Ini ada channel juga ini ada channel gratis tuh yang mana? Oh ini ya optimasi TikTok marketing. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan juga bisa, ini untuk optimasi bareng-bareng gitu ya, kayak Olok gitu ya. Kalau di Instagram atau di Facebook gitu ya, ini bisa ikutan di sini optimasi TikTok marketing di Telegram. Kalau misalnya teman-teman nanti yang mau ikut, jadi nanti ada kegiatan kayak Olok seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya pertanyaannya ada banyak banget ini. Betul. Coba Salwa bantu ya, Kak Teh Novi ya, di beberapa pertanyaan nih ya. Sebenarnya yang paling banyak nanyain itu, kalau misalkan aku masih reseller nih, Teh Novi katanya, apakah bisa ikut ke TikTok Shop atau enggak? Bisa. Jadi kalau reseller gitu atau dropshipper gitu ya, dropshipper itu bisa atau enggak? Bisa. Cuma alamatnya itu hanya bisa
satu alamat aja ya, Say gitu. Jadi hanya bisa satu alamat. Jadi kalau misalnya dropship gitu atau misalnya ngambil dari tempat yang lain gitu, hanya bisa kasih satu alamat aja. Untuk alamat gudangnya gitu ya. Untuk alamat pengambilan produk itu hanya bisa satu. Jadi nggak bisa ambil dari beberapa tempat. Oke, begitu pula ini ada yang nanya nih Tenovi, kalau misalkan aku tuh belum punya stok Tenovi, bingung nanti harus kayak gimana jualinnya, apakah bisa nih kalau misalkan aku yang belum punya stok, tapi bisa ikut ke TikTok Shop gitu? Bisa banget, teman-teman bisa ikut jadi affiliate TikTok gitu ya. Teman-teman nggak perlu stok, nggak perlu modal, sama sekali nggak perlu modal, teman-teman sama sekali. Kenapa? Karena teman-teman tinggal promosi aja gitu ya. Dan tinggal jadi barangnya itu jadi makelar gitu ya, mempromosikan. Terus kalau ada orderan itu langsung masuk ke sellernya, seller TikToknya itu. Terus nanti kita bisa langsung dapat komisi gitu. Dapat komisi dari pihak sellernya itu gitu. Jadi nggak perlu modal gitu ya. Kalau misalnya di sana nggak ada sampel gratis nih, kadang kan kita kan bisa mengajukan sampel gratis. Gitu. Kalau kita mengajukan sampel gratis, kita bisa dapat sampel gratis. Nah itu bisa kita jadikan modal untuk kita promosi. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat sampel gratisnya, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membeli satu produk gitu ya, untuk kita nanti bikin VT, untuk kita bikin nanti demo atau kita live kayak gitu ya. Karena kalau di TikTok itu walaupun followernya belum sampai 1.000 follower gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman daftar TikTok Shop itu bisa dapat fitur live. Oke. Jadi bisa live walaupun belum 1.000 follower. Kalau akun kreator itu kan harus 1.000 follower baru dikasih fitur itu. Tapi kalau udah daftar TikTok Shop, nah walaupun belum 1.000 follower bisa live. Oke, nah ini juga menjawab pertanyaan dari Mbak Farda ya. Live TikTok Shop apa harus punya follower 10.000 dulu, Kak? Dan ternyata jawabannya nggak perlu ya, Tenovi ya? Nah, kalau itu kan memang jalur undangan, teman-teman. Kalau 10.000 itu. Tapi kalau misalnya dulu aja aku berapa ya, 20.000 follower itu belum diundang-undang. Terus akhirnya aku daftar sendiri kan ya. Gitu. Aku daftar sendiri gitu untuk daftar TikTok Shop itu waktu masih awal-awal banget itu aku daftar sendiri, bahkan yang 0 follower itu bisa. Karena ada beberapa alumni yang belajar itu 0 follower, benar-benar 0 itu bisa daftar TikTok Shop. Oke, mungkin di satu pertanyaan lagi ya Tenovi ya, sebelum, karena ini udah mau jam 9 ya. Coba aku cari-cari pertanyaan yang paling banyak ditanyain di. Nah, ini nih, ada beberapa yang tanya juga, kalau misalnya produk aku tuh pre-order nih, Kanovi, 1-2 bulan, bisa nggak ya jualan di TikTok Shop? Oke, untuk pre-order sendiri itu memang belum bisa ya, bisa. Cuma itu tuh harus kayak ibaratnya itu kita harus minta gitu ya sama pihak TikToknya, dan itu agak susah teman-teman. Karena pre-order yang bisa meminta ke pihak TikToknya sendiri itu adalah yang benar-benar pre-order, kayak seperti baju custom, terus misalnya minuman yang ya pokoknya custom lah kayak gitu itu biasanya. Nah, baru bisa. Dan untuk caranya sendiri pun aku masih belum tahu ya, karena itu hal yang baru untuk yang pre-order itu gitu ya. Itu ada yang bilang itu bisa untuk kita kayak ibaratnya minta ke pihak TikToknya kayak gitu. Tapi nggak semua bisa akhirnya di ACC gitu ya. Tapi kalau misalnya pre-ordernya nggak sampai 1-2 bulan gitu ya, misalnya maksimal sampai 5 hari, sebenarnya kita nggak perlu untuk meminta pre-order, karena kalau di TikTok Shop sendiri itu bisa sampai 5 hari gitu ya, untuk kita bisa pembatalannya itu sekitar maksimal 5 hari gitu. Kalau kita bisa mengirimkan sebelum itu ya nggak masalah gitu. 1-2 bulan masih belum bisa ya, Say. Oke, ini ada yang hands up nih dari Mbak Jen Telusa. Apakah mau on cam dan on audio nih? Oke, ini dari Kak Agustin nih. Jadi untuk stok ready ya Kak. Oh ya, di TikTok Shop apa ada juga fitur promo toko seperti di Shopee gitu untuk harga coret? Ada. Sama. Ada ya, mantep. Ada flash sale juga. Makanya itu sama, mirip ya. Kalau misalnya tadi aku udah bilang ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah jualan di marketplace, terus jualan di TikTok Shop itu mirip banget gitu ya. Untuk
teman-teman ngisi produknya pun mirip banget gitu ya. Mirip. Memang ada beberapa kategori di TikTok Shop yang belum selengkap marketplace. Ada beberapa yang nggak bisa masuk gitu ya, karena ada beberapa kategori yang belum masuk ke sana. Oke, kajian mau tanya boleh nih, kajian silahkan. Coba aku unmute ya. Boleh. Nah, bisa kalau TikTok Shop itu pertanyaannya, gitu ya. Kalau nanti di kelas itu pertanyaannya, Waalaikumsalam, Kak Jen. Gini, sebenarnya saya mau tanya, kan kita sudah punya akun TikTok, tapi yang kayak personal, tapi pakai nama toko sendiri gitu, bukan nama pribadi gitu kan. Nah, tadi kan bilang kalau misalnya mau verifikasinya cepat, ya berarti kayak waktu apply TikTok Shop-nya itu kayak dikaitkan aja gitu kan. Nah, kalau misalnya kita terdaftarnya pakai nama toko, itu gimana ya untuk verifikasi datanya? Kan berbeda nama toko dan nama pribadi. Iya, itu bukan yang bagian itu, Say. Jadi bagian pas waktu kita daftar di awal itu kan diminta nama ya, nama kita gitu, bukan nama tokonya. Nah, namanya kita itu harus sama nama KTP. Kalau nggak sama, itu nggak bisa ACC gitu ya. Misalnya kita misalnya tuh aku daftarnya pakai nama suamiku gitu ya, pakai Nurido gitu ya. Pas waktu aku upload KTP-nya itu pakai KTP saya, itu nggak bisa, nanti nggak akan diterima oleh pihak TikTok-nya gitu. Hampir mirip, hampir sama seperti kalau di marketplace kan juga kayak gitu ya. Kalau di si Orange, di Shopee kayak gitu kan juga nggak bisa. Tapi bisa diedit nggak ya kira-kira? Yang aku nggak bisa diedit. Nggak. Jadi pas pertama daftar, nggak bisa. Nama itu nggak bisa diedit. Dan nama toko juga nggak bisa. Nama. Jadi kan ada dua nama ya, ada nama toko, ada namanya kita sendiri gitu ya. Sebagai seller itu kan diminta nama nanti, diminta nama, terus nomor, email, dan email itu udah otomatis. Nama sama nomor itu biasanya dikasih, dan alamat rumah gitu. Ada alamat rumah, ada alamat gudang kayak gitu, itu biasanya dimintakan. Nah, itu yang nggak bisa diedit itu nama dan alamat bisa nggak ya? Kayaknya alamat juga nggak bisa. Yang bisa alamat gudang itu bisa diedit. Kalau yang lainnya belum bisa diedit. Untuk saat ini, untuk besok belum tahu. Kalau misalnya ada perubahan. Untuk saat ini yang saya tahu itu masih belum bisa diedit. Untuk nama toko juga belum bisa diedit. Oke. Jadi kalau misalnya salah gitu ya, kalau misalnya tuh namanya salah kayak gitu, kita bisanya pakai KTP yang kemarin daftarnya pakai nama siapa. Kalau misalnya pakai nama suami ya berarti kita pakai namanya suami kita gitu ya. Terus rekeningnya juga harus pakai nama rekening sesuai dengan nama tadi. Kalau misalnya namanya tadi Novia Arianti, KTP-nya Novia Arianti, rekeningnya juga Novia Arianti. Jadi semuanya harus sama biar lebih mudah untuk sinkronnya. Oke, baik. Terima kasih. Thank you juga Kak Jen. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin ini mau berapa pertanyaan lagi nih? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ini dari Kak Irma. Kalau kita jualannya palu gada nih, Tenovi. Terus, sebentar ya. Mana ya ini pertanyaannya? Kalau kita jualannya palu gada, baik barang baru ataupun barang second, apa bisa juga ya Kak, cara yang benar dan buat baik jualinnya gimana? Kalau kita jualan ini palu gada baik barang baru second, apa bisa jualannya? Bisa sih, untuk kalau misalnya palu gada bisa gitu ya. Cuma kayak racun palu gada kayak gitu ya. Jadi kayak isinya itu kayak review produk gitu. Biasanya kalau yang palu gada itu kayak gitu ya, review produk. Dari misalnya kayak kan ada ya yang racun TikTok gitu, ada yang racun TikToknya itu cuma makanan aja gitu ya. Jadi dia makanan-makanan yang ada di TikTok Shop itu dia pamerin kayak gitu. Nah, itu juga ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang kayak barang-barang yang estetik kayak gitu. Itu juga ada di TikTok, terus tinggal bikin kontennya tentang review produk tersebut. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman sebenarnya tentang TikTok Shop ini banyak banget yang mau dibahas ya, Teh Novi ya. Banyak banget ini, masih mungkin 1%-nya nggak ini? Enggak ya? Baru 0,
0,00%-nya dari TikTok Shop mungkin ya. Jadi banyak banget yang belum dibahas sama Teh Novi. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lebih lanjut lagi belajar bareng Teh Novi tentang TikTok Shop dan gimana sih caranya bisa dapetin 100 juta orderan, 100 juta pertama dari TikTok Shop, boleh banget. Aku bakal share linknya ke teman-teman. Nanti kita belajar bareng. Aku pun bakal belajar bareng sama teman-teman karena aku terbuka banget nih tentang TikTok Shop. Ternyata settingannya tuh banyak banget ya. Maksudnya dari 100 juta pertama itu bukan hanya dari TikTok Shop, tapi Teknis banyak lagi. banget. Ya, Ya, itu teknis banget gitu ya. Jadi teman-teman kalau biasanya kalau di kelas itu nanti pertanyaan juga banyak karena itu teknis banget gitu ya. Beda ketika kita bikin konten. Kalau bikin konten kan kreativitas gitu ya. Tapi kalau daftar TikTok Shop itu teknis banget dan harus benar-benar tepat gitu ya. Kalau enggak ya bisa tidak di ACC itu tadi. Oke, nah jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau belajar bareng lebih lanjut biar bisa dapetin atau gimana sih caranya bisa dapetin 100 juta pertama dari TikTok Shop, boleh banget ke link yang udah Salwa kasih nih teman-teman di grup chat. Nah, ini teman-teman boleh langsung klik linknya sekarang. Dan Salwa tungguin teman-teman untuk bisa klik linknya ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa, bisa langsung di-share aja di kolom chat. Tapi insya Allah bisa, aku udah coba. Aku udah coba untuk masuk ke linknya dan bisa masuk langsung ke WhatsApp admin Sheila. Jadi teman-teman nanti bakal belajar nih bareng Teh Novi selama 3 jam ya, Teh Novi ya? Ya, selama 3 jam kita belajar dan juga kita bakalan di grup diskusi gitu ya, di grup diskusi selama 5 hari gitu ya. Biasanya tuh rame banget teman-teman kalau di grup diskusi itu, Masya Allah. Pokoknya beda banget ketika ngajar jadi kreator gitu sama kalau di TikTok Shop itu pertanyaannya luar biasa sekali karena terkadang ada beberapa kendala-kendala yang ternyata ada kendala ini, kendala itu yang dulu aku juga nggak mengalaminya. Ternyata ada banyak teman-teman yang mengalami itu gitu ya. Dan akhirnya ya kita pecahkan bareng-bareng di dalam grup tersebut dan saling support gitu ya. Saling support untuk live. Biasanya itu pada live terus pada kita saling support. Kalau di grup TikTok aku kayak di TikTok Shop aku kayak gitu ya. Jadi mereka pada share link live-nya, terus kita pada saling support di sana biar jangkauannya bisa lebih luas lagi. Oke, apakah udah bisa teman-teman untuk klik linknya? Soalnya ini ada yang nggak bisa katanya ya. Media belajarnya lewat apa? Media belajarnya lewat Zoom ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bakal belajar sama Teh Novi. Telegram ya? Iya, Kak. Masalah untuk Telegram ya? Atau WhatsApp? Di grup WA. Nah, jadi teman-teman nanti bakal belajar selama 3 jam di Zoom dan juga bakal ada 5 hari diskusi teman-teman bareng Teh Novinya langsung. Jadi teman-teman bisa banyak kalau misalkan ada hal-hal teknis yang mau ditanyain ke Teh Novi boleh langsung di grup WhatsApp-nya maupun nanti di saat Zoom-nya gitu. Jadi nanti di kelas belajar jualan pakai TikTok Shop bareng Teh Novi di SBO. Jadi teman-teman bakal belajar dari settingan TikTok Shop-nya. Luar biasa, keren banget nih karena bakal belajar selama 3 jam dan itu benar-benar dikupas tuntas banget. Untuk teman-teman yang mungkin yang pertanyaannya saat ini belum terjawab, boleh nanti ditanyain di grupnya ataupun saat Zoom-nya. Nanti bakal diskusi bareng-bareng di sana bareng teman-teman yang lainnya gitu. Nah, udah bisa ya. Jadi atau teman-teman yang mau belajar bareng lebih lanjut, boleh klik link yang udah Salwa share di grup chat. Itu teman-teman nanti udah bisa direct ke WA gitu. Untuk biayanya langsung klik dulu aja. Nanti teman-teman bakal tahu karena bakal ada promo spesial untuk teman-teman yang udah ikut Zoom malam ini. Teman-teman bakal dapat promo lebih dari teman-teman yang lain gitu. Ini langsung dipandu bikin TikToknya nggak, Kak? Ya. Oke, lebih ke settingan TikTok Shop-nya ya, teman-teman ya. Bakal dipandu sama Teh Novi. Bakal dibantuin ya, Teh. Iya, betul banget. Jadi itu materinya itu nanti ada PDF juga yang teman-teman bisa langsung lihat gitu ya step by step-nya di situ. Ada juga materinya itu di YouTube gitu ya. Kalau misalnya teman-teman juga mau lihat step by step-nya di YouTube itu juga ada dan juga ada di Zoom gitu ya. Teman-teman nanti bisa mempelajari satu persatu. Kalau misalnya di Zoom itu terlalu lebar, teman-teman bisa melihat yang ada di YouTube, gitu ada potong-potongannya gitu. Misalnya hanya daftarnya seperti apa, masukin produknya seperti apa, bikin VT-nya seperti apa, itu udah ada. Jadi besok teman-teman akan aku kasih itu juga.
Wih, biar mantap lebih mudah. banget. Jadi full course ya teman-teman. Jadi teman-teman bakal belajar bareng dari awal nih gimana sih caranya buat TikTok Shop dan lain-lainnya, dari settingnya, cara masukin produk-produknya, alamat dan lain-lain, semua bakal belajar bareng Teh Novi gitu. Jadi untuk teman-teman boleh langsung share atau klik link yang udah Salwa share di grup chat, itu bisa teman-teman langsung direct ke WhatsApp-nya Kak Sheila ya. Oke, saya tungguin mungkin 2 menit lagi untuk teman-teman bisa langsung klik chatnya atau klik linknya. Teman-teman nanti langsung bisa masuk ke WhatsApp-nya Kak Sheila dan bakal belajar bareng Teh Novi di kelas TikTok Shop bareng SBO juga. Izin live dulu, oke. Nah, siap-siap. Ada offline-nya nggak, Kak? Insya Allah doain ya, kalau misalkan udah gak pandemi gitu ya. Jadi kita udah bisa seru-seruan bareng ya. Iya, tapi memang kalau offline seru ya. Aku pernah juga ke sana loh. 1 kali aku pernah berapa tahun ya, 3 tahun yang lalu. Aku pernah ke Bandung, ke Teh Muri juga. Yep. Belajar bareng dulu. Insya Allah ya teman-teman. Jadi sekarang online-nya dulu aja, tahu basicnya. Jadi nanti kalau misalkan udah ada offline-nya nih, teman-teman tinggal ngelanjutin gitu. Oke, linknya kok nggak bisa ya, Kak? Oke. Untuk di teman-teman yang lain bisa, jadi teman-teman langsung klik link aja, klik linknya, itu nanti bisa direct langsung ke WhatsApp-nya Kak Sheila. Sip, oke, karena ini udah 24/8 ya. Terima kasih Teh Novi yang udah mau sharing nih di komunitas. By Siap, SBO sama. juga. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir malam ini. Insya Allah nanti bakal ada webinar-webinar selanjutnya tentang, wah banyak banget ya pokoknya yang mau kita sharing juga ke teman-teman dari mungkin untuk teman-teman yang awam atau yang baru masuk ke komunitas bisnis muslimah, nanti kita bakal belajar bareng tentang target market dan lain-lainnya, customer journey, bahkan nanti teman-teman bakal belajar juga. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir malam ini. Aku doain semoga teman-teman selalu sehat, dilancarkan semua bisnisnya, dimudahkan segala-galanya ya teman-teman. Sampai bertemu nanti, linknya bakal selalu share dan Kak Yuki share juga di grup WhatsApp. Nah, supaya teman-teman bisa langsung klik linknya. Siap? Selamat malam teman-teman, selamat istirahat. Hari ini libur ya. Hari ini kebetulan libur dan besok kita tempur lagi nih untuk untuk mencari rezeki ya, mencari pundi-pundi rupiah gitu ya untuk bisnis kita. Apalagi sebentar lagi kita mau Ramadan ya, itu harus banget percepatan dari sekarang. Jadi kalau menurut saya nih, ini momen yang paling tepat untuk teman-teman masuk ke ranahnya TikTok Shop. Karena sebentar lagi Ramadan, dan ini momen 1 tahun sekali yang benar-benar bakal banyak banget. Apalagi TikTok Shop kan udah gede banget ya gitu teman-teman. Dan banyak yang cari produk di sana juga. Dan ini momen yang sangat-sangat tepat untuk teman-teman bisa langsung terjun ke TikTok Shop. Mumpung nih, karena tadi kan verifikasinya 1-2 minggu nih ya, jadi harus mulai dari sekarang supaya Ramadan nanti ya tinggal upload dapat orderan gitu. Jadi kan Lebaran nanti udah gak perlu pusing lagi mulai dari awal ya, karena udah start duluan dibanding teman-teman yang lain. Sip, terima kasih banyak teman-teman semua, sehat-sehat selalu. Sekian dari Kak Salwa, dari tim Komunitas Bisnis Muslimah by Sekolah Bisnis Online.id. Terima kasih juga Teh Novi dan semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, teman-teman ya. Dengan senang hati kan, Nunung.